Sahabat herbal, masih bersama saya. Nah, kali ini kita akan membahas tumbuhan yang dikenal dengan nama tempuyung. Nah, tempuyung ini biasanya mudah ditemui di sekitar kita. Tempuyung ini juga memiliki nama Latin Sonchus arvensis. Nah, kemudian seperti apa bentuk dari tumbuhan tempuyung, juga manfaat-manfaatnya untuk pengobatan. Oke, ikuti video saya sampai selesai agar Anda tahu bagaimana manfaat dan cara penggunaan dari tumbuhan tempuyung ini. Nah, kemudian juga jangan lupa untuk selalu nyalakan lonceng agar Anda tahu video-video terbaru dari saya. Kemudian jangan lupa juga tekan tombol like, subscribe, dan pastikan Anda selalu mengikuti video-video dari saya. Juga silahkan share video-video saya agar semakin banyak orang yang tahu tentang manfaat-manfaat tumbuhan herbal yang ada di sekitar kita. Semoga berguna bagi banyak orang. Nah, sahabat herbal, jika Anda belum tahu seperti apa bentuk dari tumbuhan tempuyung, saksikan video saya yang berikut ini. Sahabat herbal, jadi ini yang dinamakan dengan tumbuhan tempuyung ya. Di daunnya seperti ini. Daunnya seperti ini, panjang, kemudian di ujung tepinya itu ada semacam duri-duri yang lembut atau kecil-kecil gitu ini. Nah, ini ada tulang daunnya, kelihatan sekali. Untuk bunganya menjuntai panjang ke atas gitu. Nah, ini bunganya masih kuncup. Nanti kita akan cari kalau semoga ada yang bunganya sudah mekar. Nah, sahabat herbal, ini bunga tempuyung yang sudah mekar itu seperti ini. Nah, bunganya seperti ini. Bagus juga. Warnanya kuning. Ini tinggi tangkai bunganya kalau dari tanah itu bisa hampir 1 meter ini yang saya temukan ini. Jadi cukup tinggi ya untuk bunga dari tempuyung ini tangkainya. Nah, itu tadi sahabat tumbuhan yang disebut dengan tempuyung. Nah, sekarang bagaimana cara kita memanfaatkan tempuyung ini untuk pengobatan, dan sakit apa saja atau penyakit apa saja yang bisa disembuhkan dengan tumbuhan tempuyung ini berikut ini. Sahabat herbal, jadi tempuyung atau yang dikenal dengan nama Latin atau nama ilmiahnya itu Sonchus arvensis. Nah, tempuyung ini juga memiliki banyak sebutan untuk di beberapa daerah. Jadi diantaranya ada yang menyebutnya lobak ari, kemudian ada yang menyebut lempung jombang, kemudian ada juga yang menyebut galibuk, kemudian rayana, dan lain-lain. Jadi
Tempuyung bermanfaat untuk pengobatan berbagai penyakit diantaranya yaitu demam, kemudian bengkak. Nah, selain itu tempuyung juga dapat mengatasi berbagai masalah kesehatan seperti meluruhkan air kencing, melancarkan peredaran darah, sebagai penawar racun, dan masih banyak lagi. Jadi yang pertama, tempuyung digunakan sebagai obat untuk menangani penyakit ginjal. Nah, bahan ramuannya ini ada beberapa resep untuk mengatasi ginjal. Nah, ini resep yang pertama atau ramuan yang pertama, yaitu Anda bisa menggunakan tempuyung kering, daunnya ya, daun tempuyung kering sebanyak 250 gram. Kemudian air 250 cc. Kemudian rebus daun tempuyung sampai mendidih. Air rebusannya tersebut bisa Anda minum rutin setiap hari, setelah tentunya dalam keadaan dingin. Nah, untuk ramuan yang keduanya yaitu siapkan daun tempuyung segar 5 lembar, kemudian daun sawi 5 lembar, kemudian daun alpukat 5 lembar, dan gula aren kira-kira 2 cm. Jangan lupa cuci terlebih dahulu semua bahan kecuali gula, lalu rebus dengan air 3 gelas sampai air tersisa menjadi 2/4 gelas saja. Kemudian saring air rebusan tersebut, lalu minum dalam keadaan dingin secara rutin 3 kali sehari, masing-masing 3/4 gelas. Nah, kemudian Anda bisa membuat ramuan yang lain, yaitu ramuan yang ketiga, yaitu caranya dengan menyiapkan daun tempuyung 5 lembar, kemudian jagung muda 6 buah, air 3 gelas, kemudian gula aren ya sekitar 2 cm. Kemudian jangan lupa dicuci semua bahan kecuali gula. Selanjutnya direbus sampai tersisa menjadi 2/4 gelas. Kemudian setelah dingin saring, air rebusannya diminum sebanyak 3 kali sehari. Kemudian porsi minumnya dalam 1 kali minum adalah 3/4 gelas. Nah, daun tempuyung juga bisa dikonsumsi sebagai lalapan bersama nasi. Nah, jangan lupa sebelum dimakan sebagai lalapan tentu saja harus dicuci bersih. Kemudian bukan jamu, tapi maksud saya adalah daun tempuyung juga bisa dijadikan sebagai jamu rebusan. Nah, ini caranya ambil 2 lembar daun tempuyung kering, kemudian diseduh dengan air 1 gelas, minum seperti membuat teh. Air seduhan inilah yang diminum sebagai obat. Dalam sehari kita bisa meminumnya sebanyak 3 kali. Nah, ini terutama untuk pengobatan batu ginjal. Selanjutnya sahabat, yaitu daun tempuyung digunakan untuk mengatasi mastitis. Nah, bahan yang digunakan yaitu 15 gram daun tempuyung, kemudian 2 gelas air. Nah, nanti bahan-bahan itu direbus tentu saja setelah dicuci bersih hingga airnya menjadi 1 gelas saja. Cara pemakaiannya, tambahkan madu dan minum selagi masih hangat. Nah, yang selanjutnya tempuyung digunakan untuk mengatasi bisul. Bahannya yaitu batang dan daun tempuyung 5 hingga 10 lembar, kemudian air bersih secukupnya. Nah, cara pembuatannya, daun dan batang dicuci bersih, kemudian ditumbuk atau digiling halus dan diperas untuk diambil air perasannya. Nah, cara pemakaiannya, air perasan dioleskan ke tempat yang sakit. Kemudian
tempuyung itu juga digunakan untuk mengatasi kandung kencing atau sakit batu empedu. Bahannya yaitu 5 lembar daun tempuyung, kemudian parutan kelapa secukupnya. Jadi cara pembuatannya adalah setelah daun tempuyung dicuci lalu diasapkan sebentar dan kemudian dicampur dengan parutan kelapa seperti halnya membuat urap ya. Jadi paham ya, seperti membuat urap. Cara pemakaiannya dimakan bersama nasi sebagai lalapan dan dapat dikonsumsi 3 kali sehari. Kemudian bagi yang menderita darah tinggi, daun tempuyung siapkan 5-8 lembar, kemudian parutan kelapa secukupnya ditambah dengan belimbing wuluh secukupnya sebagai campuran. Nah, cara pembuatannya, daun tempuyung dicuci lalu diasapkan dan kemudian dicampur dengan parutan kelapa. Belimbing wuluhnya dapat dipotong kecil-kecil untuk campuran lalapan. Nah, cara pemakaiannya ya dimakan sebagai campuran nasi untuk lalapan dan bisa dikonsumsi 3 kali sehari. Kemudian untuk mengatasi obesitas, bahan daun tempuyung siapkan kira-kira 4 lembar, kemudian air 100 ml. Cara pembuatannya, direbus hingga mendidih. Ingat, harus selalu dicuci dulu. Cara pemakaiannya ya, itu diminum untuk sekali, dianjurkan selama 21 hari berturut-turut. Nah, sahabat herbal, itulah tadi manfaat-manfaat dari daun tempuyung. Nah, semoga berguna dan semoga paham. Nah, jika Anda punya kritik, saran, masukan, atau bahkan Anda punya resep-resep atau pengetahuan tentang daun tempuyung, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nah, sampai di sini untuk pembahasan tumbuhan tempuyung. Jangan lupa temukan video-video saya yang lain tentang tumbuh-tumbuhan herbal dan cara penggunaannya. Juga jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan lonceng agar Anda tahu video-video terbaru dari saya. Juga silahkan untuk di-share video-video saya agar semakin banyak orang yang tahu tentang manfaat-manfaat tumbuhan herbal yang ada di sekitar kita. Nah, mari kita berbagi informasi, berbagi pengetahuan, semoga berguna bagi banyak orang. Dan sampai di sini untuk video kali ini. Jabat erat dan salam sehat.